Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan berbagi wedaran ya, ataupun berbagi pencerahan ya buat kalian semua ya, khususnya sahabat saya semua di channel Ruang Batin, tentang orang-orang yang mempunyai tanggal keramat ataupun tanggal mistis ya. Dalam hal ini maksud saya orang-orang yang lahirnya itu istilahnya ditakdirkan, yang bisa dikatakan mempunyai tanggal keramat atau tanggal mistis ya. Dan biasanya ya orang ini mempunyai tanggal khusus ya, maksud saya mempunyai tanggal khusus ya. Biasanya orang ini diikuti sebuah hodam ya, atau makhluk astral ya. Dan itu nanti ada dua sobat ya. Dia diikuti sejenis hodam biasa ya, ataupun dari kalangan leluhur ya. Jadi ada dua ya biasanya ya. Yang pertama ya, sudah saya catat agar saya tadi tidak lupa. Biasanya orang yang mempunyai tanggal kelahiran mistis ya, atau tanggal bisa dikatakan tanggal kelahiran keramat itu, yang pertama mempunyai tanggal 1 ya, tanggal 11, tanggal 14, dan tanggal 19 ya, kira-kira seperti itu ya. Itu orang yang diikuti hodam biasa ya, ataupun bisa dikatakan hodam itu datang sendiri ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, sekali lagi ya, sebelum saya lebih dalam, mohon jangan skip sobat ya, agar tidak salah paham ya, agar bisa menambah wawasan kita semua ya, kira-kira seperti itu ya. Ya, itu fik ya untuk orang yang pertama ya. Dan untuk istilahnya orang yang kedua ya, yang lahirnya itu juga ditakdirkan, bisa dikatakan mempunyai tanggal keramat ataupun tanggal mistis ya. Biasanya orang kedua ini mempunyai tanggal 22 ya, 26, 27, 28, dan 30 ya. Itu untuk orang kedua lah. Biasanya tanggal yang barusan saya sebutkan ini untuk orang kedua ini biasanya dia diikuti sejenis hodam pendamping leluhur ya. Jadi dari leluhurnya ya, jadi mungkin kakek neneknya atau buyutnya, kira-kira seperti itu ya. Dia mengikut ya, karena tanggal mistis ataupun tanggal keramat tersebut ya, kira-kira seperti itu. Kenapa saya membahas seperti ini? Karena sebagian besar memang secara spiritual ya, atau secara supranatural orang-orang yang istilahnya berjalan ataupun sedang menjalani ketika spiritual ataupun supranatural, pasti dia akan tahu ya, pasti akan memahami mana adanya istilahnya tanggal keramat ataupun tanggal mistis ataupun tanggal khusus ya, kira-kira seperti itu sobat ya. Oke ya, akan saya bacakan ya, maksud saya itu nanti akan saya bacakan untuk orang yang pertama ya, yang mempunyai tanggal 1, 11, 14, 19 itu seperti apa dalam kehidupannya ya sobat ya. Dan orang yang kedua itu nanti seperti apa ya, mungkin nanti akan ada istilahnya persamaan ya, ataupun bisa dikatakan mungkin akan adanya keresionetan ya dalam kalian ya, apa yang sudah kalian jalani dalam kehidupan. Jikapun itu ada keresionetan dan tanggalnya tepat ya, bisa jadi kalian diikuti pendamping yang sudah saya sebutkan nantinya ya. Oke, saya buka dulu ya untuk orang yang pertama ya, untuk orang yang lahir tanggal 1, tanggal 11, 14, 19. Seperti apa dia perjalanan hidupnya, ciri-cirinya ya, maksud saya seperti itu ya. Karena sekali lagi ya, adanya suatu tanggal yang namanya tanggal keramat, tanggal mistis itu biasanya juga dipakai sama orang-orang yang terjun di dunia spiritual maupun supranatural ya, ataupun bisa dikatakan paranormal ataupun dukun ataupun yang lainnya, kira-kira seperti itu sobatnya. Oke ya, saya buka ya untuk orang yang pertama ya, yang saya maksud tadi, yang mempunyai tanggal 1, tanggal 11, 14, 19 ya. Seperti apa dalam kehidupannya ya. Saya akan ambil 5 kartu ya, karena tadi sudah saya tarik energinya, saya sudah shuffle dan saya tidak boleh untuk merubah lagi sobat. 3 ya, 4, 5 ya, ini sudah ada 5 kartu ya. Bentar ya. Ini yang bawah beda lagi ya, ini untuk tanggal orang kedua ya, sama 55 ya. Tapi saya buka satu dulu sobat ya, agar tidak bingung ya. Saya buka untuk orang pertama ya, yang diikuti hodam pendamping yang datang sendiri ya, bukan leluhur ya. Untuk sekali lagi untuk tanggal 1, 11, 14, 19 ya. Ini
dalam kehidupannya seperti apa orang ini. Oke, semoga bisa difahami, semoga bisa ditangkap sobat ya, maksud saya ya. Oke, ini untuk orang yang pertama dulu ya. Biasanya orang ini ya, biasanya orang ini dalam kehidupannya dia penuh cinta kasih ya, maksud saya. Dia penuh cinta kasih ya, saling berbagi ya. Istilahnya rasa apa ya? Rasa kasih sayangnya ya, ataupun dia selalu mempunyai hati tidak tegaan sama orang lain ya, baik secara sama orang lain, sama teman, ataupun sama keluarga, ataupun juga pasangan. Dia selalu menanamkan rasa cinta kasih dan selalu tidak tegaan ya, selalu ingin membantu dalam hal kesulitan ya, jikapun dia tahu ya orang-orang yang sudah saya sebutkan barusan ya, entah dari golongan apa, lingkup golongan di masyarakatnya, ataupun teman dekatnya ya, ataupun keluarganya, bahkan pasangannya, dia selalu ingin menanamkan cinta damai, cinta kasih ya, kira-kira seperti itu ya. Dan di kartu kedua adanya The Magician ya, yang artinya multi talent ya. Dia di sini juga kelihatannya apa ya, di samping mempunyai rasa kasih cinta kasih yang tinggi, di sini kelihatannya dia juga orangnya rata-rata pandai sobat ya, bisa dikatakan kecerdasannya itu bagus ya. Mungkin kalau ada istilahnya IQ, dalam istilahnya prosentase nilainya itu mungkin tinggi dia ya, nilai IQ-nya tinggi ya, mungkin seperti itu ya. Dan juga rasa kepekaan nalurinya tajam, dan dia juga istilahnya geraknya lincah. Jadi dia orangnya jarang mau diam sobatnya, apalagi ketika ada masalah, apalagi ketika ada tujuan yang diinginkan ya. Dia tidak cenderung diam, tetapi ada suatu pergerakan ya, untuk bisa mewujudkan, kira-kira seperti itu ya. Dan di kartu ketiga ya, sini adanya The Bull ya. Di sini juga orangnya terlihat apa ya, mempunyai keyakinan yang kuat, mempunyai keyakinan yang teguh dan semangat, biasanya seperti itu. Dan jarang mau diintervensi ya, orang-orang seperti ini ya. Dia tidak mau diintervensi sobat ya. Maunya karena dia mungkin sudah mempunyai keyakinan yang menurut dirinya sendiri yakin betul ya, tidak ada kesalahan ya, dan juga dia orangnya semangat ya. Seperti itu. Jadi jarang mau diintervensi ya. Dan juga orang ini apa, sedikit mempunyai rada keras kepala ya. Maksud saya ketika mempunyai ini ya, saya mau ini ya ini ya, orang ini mau B ya B, tidak mau dirubah untuk A, untuk C, untuk D. Dia kalau maunya B ya B, seperti itu ya. Dan apa ya, terkadang orang ini juga sering juga ya istilahnya ya, biarpun tidak terlalu sering saya katakan, sering juga dia ini terkadang juga terperosok sobat ya, terperosok jatuh ya, dalam arti apa yang sudah diyakini, apa yang sudah menjadi kemantapan dalam hati, secara pikiran juga dia yakin ya. Dia terkadang dia juga menemui kegagalan yang artinya saya bilang tadi, terkadang dia juga sering terperosok ya, mungkin dengan terlalu yakin ya, dan tidak mau mendengar saran-saran dari seseorang. Kan kita tidak bisa seperti itu saja. Terkadang saran seseorang itu bisa penting dan bisa jadi menyelamatkan kita ya. Saran dari orang lain, dari keluarga kita, dari teman kita, terkadang saran itu baik, bisa menyelamatkan kita ya. Kira-kira seperti itu. Di sini dia apa ya, yang saya katakan nanti istilahnya cenderung ya, cenderung condong menuruti yang lebih besar, itu dia menuruti keyakinan sendiri, bahkan tidak mau diintervensi ya. Jika sedikit adanya rasa keras kepala ya, kira-kira seperti itu. Dan itu yang terjadi, saya seperti yang barusan saya bilang, dia juga seringkali terperosok ya dalam suatu pilihan apapun. Terkadang dia juga ada kegagalan dia di sini ya, seperti itu ya. Di kartu keempat adanya 3 pedang menusuk hati. Artinya apa? Di sini dalam kehidupannya kalau saya rasakan di sini ya, dia juga sering dipatah hatikan ya, menjalankan asmara kelihatannya kurang bagus ya, selalu ada masalah, selalu kurangnya kestabilan, banyak dikecewakan, bahkan banyak dari orang-orang ini bisa jadi banyak ditinggalkan ya, kira-kira seperti itu. Jadi dalam kehidupannya dia juga merasakan adanya besar kesedihannya, kira-kira seperti itu ya, seperti itu. Jadi apa ya, terkadang dari pasangannya sendiri tiba-tiba ketika ada suatu masalah sedikit, itu seakan-akan pasangannya itu membesar-besarkannya, sehingga dia bisa jadi ditinggal ataupun dicuekin ya, seperti itu ya. Jadi tetap dia merasakan kesedihan juga di sini. Di kartu terakhir ya, kartu kelima adanya Wheel of Fortune ya. Di sini juga kalau saya tangkap di sini, terkadang orang ini juga banyak sekali ya yang istilahnya sering diliputi rasa keberuntungan di sini ya. Baik asmara
keuangan, pekerjaan dan lain-lain. Dia selalu juga dilanda ya, sering didatangi roda-roda keberuntungannya. Semisalkan mungkin apa ya, misal mungkin dia mungkin ikut suatu lomba ya, undian, dan dia menang ya, kira-kira seperti itu contohnya ya. Dalam asmara juga ya, tiba-tiba sesuatu yang membuat panas itu bisa diredam dan akhirnya bisa baik lagi. Yang ya, pokoknya di sini orang ini ya juga sering diliputi rasa keberuntungan tanpa dia sadari ya. Yaitu tadi bisa jadi dorongan energi kuat dari Hodam harimau ya, yang mengikuti orang ini ya, wujudnya jelas Hodam harimau loreng ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi yang tanggal 1, 11, 14, 19 biasanya itu saya sebut ataupun bisa saja disebut orang-orang yang supranatural, spiritual itu tanggal keramat ataupun tanggal mistis ya, kira-kira seperti itu. Biasanya wujudnya yang selalu ngikut itu Hodam harimau lorengnya. Seperti itu sobat ya. Bisa terkadang kita tidak sengaja wirid, suka dikir, apalagi suka ibadah malam ya, suka menaburkan rasa kebaikan. Nah itu biasanya dia datang sendiri tanpa kita panggil. Apalagi kalau kita ada tujuan masuk ke spiritual atau supranatural, itu malah cepat dia datangnya. Biasanya jenis sosok harimau loreng gitu yang menjaga ya, yang melindungi dia. Dan dia kebanyakan kalau disakiti orang, dia pasti kalau disakitin orang itu cenderung diam ya. Tetapi jika memang sudah mentok ya rasa sabarnya, dia langsung meluap, amarahnya dia meluap bahkan membahayakan orang yang sudah menyakiti ya. Cuman dia apa sih istilahnya itu sebatas mana ya kesabaran. Nah kira-kira seperti itu dia. Jadi dia mempunyai batas-batas kesabaran. Ketika memang dihantam masalah dari orang lain dan itu terus menyerang dia, nah itu nanti dia bisa meluap ya. Orang yang sudah menyakiti dia, sudah menyalah-nyalahkan dia terlalu dalam ya, ini bahkan bisa membalas orang ini, bahkan bisa istilahnya bisa celaka ya orangnya nanti ya, karena ada dua energi ya. Bisa jadi dia celaka secara gaib ataupun secara tak kasat mata ya, mungkin sakit susah sembuh, kira-kira seperti itu orangnya ya yang sudah menyakiti, kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi Fit ya, yang mempunyai tanggal kelahiran tanggal 1, 11, 14, 19 ini biasanya diikuti sama Hodam yang istilahnya Hodam yang tidak punya terah ya, Hodam biasa yang dia memang hadir ya, memang dia istilahnya disuruh menjaga kelahiran yang keramat tadi, yang mistis tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Memang sudah ditakdirkan seperti itu ya. Ini kepercayaan orang yang spiritual maupun supranatural ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi biasanya dia akan ngikut sendiri dan melindungi. Ketika orang ini ada kesusahan, dia selalu melindungi. Itu yang secara wujud harimau loreng. Apakah mesti harimau loreng? Ya tidak, karena ini yang saya ambil itu istilahnya yang dominan ya. Kebanyakan besar ya orang yang mempunyai tanggal kelahiran mistis keramat yang sudah saya sebutkan ini diikuti kebanyakan besar wujudnya harimau loreng ya. Sekali lagi ya, tidak mesti harimau loreng di sini ya, seperti itu. Oke ya, bisa ditangkap ya untuk orang yang lahirnya yang mempunyai tanggal yang pertama ya. Oke, untuk lahir orang yang mempunyai tanggal kelahiran yang kedua ya, tanggal 22 ya, 26, 27, 28, 30, seperti apa ya perjalanan hidupnya ya. Oke, saya buka satu-satu ya. Ada 5 cup ya, 2 pentacles, strength ya, 5 tongkat saling menyerang, sama Ace of Pentacles sobat ya. Semoga bisa dilihat ya gambarnya ya. Oke, di sini saya bahas dulu ya untuk kehidupan orang yang diikuti untuk orang yang lahir barusan saya sebutkan ini. Biasanya dia diikuti sejenis kodam leluhur ya sobat ya. Ini bagus ini ya. Biasanya yang ngikut ini kodam ini mempunyai terah, yaitu bisa dikatakan jenis ataupun golongan kodam atau astral leluhur ya, dari nenek kalian mungkin ya, dari mbah-mbah kalian, dari buyut kalian, itu ikut kalian ya, yang mempunyai tanggal yang saya sebutkan ya, itu 22 ya, 26, 27, 28, 30. Itu biasanya diikuti sama hodam leluhur ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, dia ciri-cirinya dalam kehidupan biasanya dia itu istilahnya rada cenderung pendiam ya, terus banyak dihantam masalah kelihatannya orang ini ya, banyak dihantam masalah, tetapi dia tidak mau bersedih berlarut ya,
mungkin seperti itu. Mungkin dia akan mempunyai prinsip, ya biarlah masalah ini banyak datang, orang banyak mencaci ataupun sebagainya, yang penting saya mau bangkit, mau untuk memperbaiki diri, kira-kira seperti itu ya. Di kartu kedua ada Two of Pentacle ya, 2 koin tidak seimbang. Maka dari itu dia di sini kelihatannya apa ya, dengan adanya orang-orang yang selalu menyakiti dia di sini baik sobat ya, dia tidak mau menyakiti orang lain, tetapi apa, di sini dia apa ya, melihat dirinya sendiri, dia tidak mau melihat orang lain, dalam arti dia mau mengkoreksi dirinya sendiri, mau menyeimbangkan dengan orang lain ya. Apa maksudnya orang lain itu? Biarlah saya mengimbangi agar saya tidak, maksud saya itu agar tidak terjadi konflik ya, kira-kira seperti itu. Jadi bisa ditangkap ya, orang ini selalu berkaca dengan diri sendiri, dia tidak mau melihat orang. Ketika orang itu membuat salah, dia tetap apa ya, mempunyai rasa baik ya, dia tidak mau menyalahkan orang entah benar atau salah, yang penting dia melihat dirinya sendiri. Oke lah, biarpun itu salah atau benar, yang penting saya mau merubah diri saya sendiri, saya mau menyeimbangkan apa maksud mereka karena sudah menyalahkan saya, kira-kira seperti itu. Jadi dia mencoba untuk melihat dirinya sendiri dan mau menyeimbangkan buat orang lain, kira-kira seperti itu. Karena di sini jelas ya, dia ini orangnya apa ya, bisa dikatakan penyabar ya, terus tabah dalam menghadapi hidup ya. Dia juga apa, adanya suatu keberanian juga dalam hidup untuk mengarungi hidup ya, biarpun liku-liku, maksud saya ya. Dia tabah juga ya, tabah untuk menjalani biarpun diuji berbagai masalah ya, kira-kira seperti itu ya. Di sini ada 5 tongkat ya. 5 tongkat ini artinya saling menyerang sobat ya, dimana dia ini memang dia tidak mau ya, dia tidak mau adanya suatu konflik, adanya suatu perselisihan, baik itu di lingkup keluarganya dia ya, maupun pasangannya, apalagi di lingkup masyarakat juga pertemanan. Dia tidak mau ya, maka dia di sini tetap menjaga suatu kesabaran. Ketika dia dihantam masalah, dia memang apa istilahnya, cenderung dia menghindar ya, bukan menghindar takut, tetapi dia di sini energinya tertangkap. Dia itu apa istilahnya itu dingin ya, tidak mau terpancing emosi ya, energinya itu penuh dengan cinta damai lah, kira-kira seperti itu ya. Di kartu kelima, makanya dia di sini dihadapkan dengan suatu masalah apapun, dia tidak mau membalas sobat ya. Ya, tidak mau membalas. Di sini adanya Ace of Pentacle ya, tangan keluar dari awan memegang koin besar. Artinya apa? Sama ya, dia kelihatannya di sini juga sering dilanda keberuntungannya. Mungkin dari faktor hodam, bisa dikatakan energi hodam pendamping leluhurnya selalu membantu dia dalam semua kesulitan dia. Banyak rezeki-rezeki, banyak keuntungan-keuntungan yang tanpa disadari didapat sama orang-orang ini ya. Mungkin ketika dia adanya apa istilahnya, orang menyakiti dia cenderung diam, tidak mau membalas, dan dia tidak mau adanya konflik, maunya cinta damai. Nah, ketika dia disakiti, mungkin hodam leluhur ini akan marah ya, akan membantu. Bisa saja orang yang menyakiti ini dihantui ya, ketika dia mungkin tidur, dia mungkin akan selalu dimimpikan ataupun dihantui dengan istilahnya makhluk-makhluk yang istilahnya bisa dikatakan yang sangar ya, yang seperti itu, yang menakutkan ya. Jadi selalu dihantui ya ketika dia menyakiti orang ini. Biasanya hodamnya akan istilahnya akan membalas, masuk di sebuah mimpi ataupun masuk dia di sebuah angan-angan. Bahkan dia akan masuk apa yang menjadi pekerjaannya, dia kebanyakan selalu gagal, tidak menemui keberhasilan karena sudah menyakiti orang ini, kira-kira seperti itu ya. Jadi dia masuk ke mimpi ya, dihantui ya, ada pokoknya macam-macam, sampai dia itu mungkin ketakutan sendiri entah apa, kan seperti itu. Kalau dia adanya asmara, adanya suatu pekerjaan, dia mesti akan adanya suatu keburukan yang akan dialami, karena ini yang bekerja ya, hodam leluhur ini yang bekerja. Karena apa? Memang sudah ditakdirkan ya, memang untuk menjaga, kira-kira seperti itu. Perlu saya tambah ya, khusus untuk yang orang yang pertama tadi ya, yang terdeteksi tanggal lahirnya 1, 11, 14, 19, di sini juga perlu saya tambahi, dia rata-rata mempunyai tulang wangi ya sobat ya, tulangnya wangi sehingga memancing astral ya. Itu tadi, memancing astral ya, salah satu mendukung ya, karena tulang wanginya itu sebagai salah satu pendukung ya, dia mau mendampingi ya. Bisa saja sudah menjadi takdir ya, dengan tanggal-tanggal mistis yang sudah saya sebutkan, baik di tanggal orang pertama, orang kedua ini itu mungkin sudah ditakdirkan ya. Dan untuk orang yang tanggal pertama itu tulangnya wangi sebagai pendukung, faktor pendukung juga diikuti hodam harimau. Kalau yang ini bebas ya, biarpun dia tidak mempunyai tulang wangi, tetap ketika memang dia ditakdirkan mempunyai tanggal keramat atau tanggal mistis yang sudah saya sebutkan tadi, itu biasanya tetap mau diikuti ya, biarpun tidak mempunyai tulang wangi ya. Kira-kira seperti itu di sini ya.
Oke, bisa ditangkap ya sobat ya. Kalau yang ini lebih dominan apa ya, langsung bergerak ya, istilahnya khodamnya itu tidak menunggu mimpi atau apa. Ketika merasa disakiti terus menghantam dia ya, apalagi dia tahu orangnya langsung, dia juga temperamen, marah, dia meluap, bahkan bisa bahaya nanti orangnya ya. Bisa saja saya tadi mengatakan, bisa saja nanti musuhnya atau orang yang menyakiti dia ini bisa saja istilahnya kena sakit secara tak kasat mata ya, sulit disembuhkan, tidak, maksudnya masuk kategori non medis nanti akhirnya, bukan medis lagi, dan berbahaya ya kalau berurusan dengan orang yang pertama ini. Sama orang yang kedua juga demikian, akan adanya reaksi, malah istilahnya marahnya kodamnya itu akan bereaksi, bisa saja hadir yang namanya non medis ya, tidak medis, itu akan sulit disembuhkan, kira-kira seperti itu ya. Karena dua orang ini tipenya kalau saya cek secara energi, dia memang tipenya tidak mau menyakiti orang ya, istilahnya kalau orang Jawa itu bilang, aku gak mau mencari gara-gara, tapi kamu jangan mencari gara-gara sama aku, kira-kira seperti itu ya, bisa ditangkap ya. Prinsipnya orang ini seperti itu. Jadi dia tidak mau menyakiti orang, tapi orang jangan coba-coba untuk menyakiti, apalagi masuk dalam kehidupan dia sampai istilahnya mengontrol atau apa. Ini dia bisa marah orang kedua ini ya. Kira-kira seperti itu. Karena saya tangkap energinya dia baik ya, kedua orang ini. Dia tidak mau masuk urusan orang lain ya. Tidak mau masuk dia ya. Mungkin dia memahami apa itu etika, apa itu sopan santun ya. Dia lebih memahami, karena apa? Ketika orang diikuti khodam ya, itu secara tidak langsung biasanya pemikirannya itu biasanya langsung berubah drastis ya. Kedewasaannya muncul ya, rasa tuanya itu muncul biarpun orang itu muda ya. Jadi tidak bisa diambil umur ataupun dari segi fisik ya, orang ini muda pemikirannya tua ya, bisa jadi dia apa istilahnya kena energi si khodam itu ya. Mungkin dia akan biarpun muda secara fisik maupun umur, yaitu kena energi dari khodam-khodam ini, sehingga menimbulkan apa istilahnya mempunyai reaksi yang tidak disangka ya. Mungkin akan mempunyai pemikiran yang tua, mempunyai hati yang secara dewasa ya, tidak mudah marah, dan istilahnya kalau ada orang yang minta solusi, dia bisa apa istilahnya memberikan itu baik ya, selalu imbang, tidak berat sebelah, kira-kira seperti itu ya sobat ya. Bisa ditangkap ya, ini untuk seseorang sekali lagi yang sudah ditakdirkan lahir pada tanggal keramat ataupun bisa disebut dengan tanggal mistis ya, kira-kira seperti itu. Dia juga di sini ya, kalau orang yang kedua ini juga sama ya, biasanya juga sering dirundung masalah asmara. Terkadang pekerjaannya itu apa ya, bisa dikatakan ya apa ya, istilahnya itu angin-anginan ya, biasanya seperti itu. Kadang ada kesuksesan, kadang tidak, tetapi ketika kadang menemukan kesuksesan itu langsung menanjak dia, karena di sini juga adanya suatu kerezekian ya, tiba-tiba menanjak. Tetapi kalau tidak sukses ya, tidak terlalu jatuh ya, tidak terlalu jatuh total, tidak orang ini ya, tetapi masih ada ya sedikit-sedikit, istilahnya nafas itu masih ada, jadi tidak langsung ambruk, kira-kira seperti itu, masih tertolong ya, seperti itu. Jadi ketika dia sukses itu dia tidak nanggung, dia tidak sedikit nafas, langsung naik, dia sukses, meningkat ya, bisa kaya, bisa apa, kira-kira seperti itu ya, bisa berkecukupan lah, intinya seperti itu, bisa hasil ya. Sama ya, hampir sama Kak, seperti yang ini, cuman ini lebih dominan apa ya istilahnya, kalau dia lebih dominan tersakiti hatinya ya, lebih tersakiti dalam hal asmara, juga istilahnya keuangan ya, di sini lebih mendominasi masuk ke dalam hati ya, lebih tersakiti, lebih mengalami sering kesedihan dengan hal itu. Kalau yang ini istilahnya apa ya, umum ya, semuanya ada, cuman di sini bagusnya apa, ketika dia memang dikatakan sukses itu langsung buat gini ya, langsung naik drastis dia ya, kira-kira seperti itu. Kalau ini, kalau semisalkan jatuh ya, mungkin bisa dikatakan apa ya, bisa dikatakan mungkin sudah tidak akan bernafas dia ya, kalau dia memang tidak bisa mengendalikan, ketika jatuh ya memang jatuh dia ya, bisa dikatakan seperti itu. Tetapi kalau dia sukses, bagus, sama langsung meningkat dia, cuman ini reaksinya pelan ya, ada tahap ya, ada tahap dulu baru. Kalau ini bisa dikatakan langsung sedikit terasa lah, seperti itu. Kalau ini temponya lama ya, bisa saja saya artikan ini temponya lama ketika mau sukses, kalau ini temponya cepat ya, kira-kira seperti itu. Bisa ditangkap ya sobat ya. Jadi ini istilahnya saya memberikan sharing ataupun memberikan wedaran ataupun pencerahan bagi kalian yang mempunyai tanggal-tanggal yang sudah saya sebut ya. Berarti kalian bisa jadi ya, bisa dikatakan
98% kalian diikuti hodam ya, dan itu menjaga kalian. Dan saya katakan itu bukan hodam negatif tetapi hodam positif. Memang sudah ditakdirkan ya, memang sudah ditakdirkan sama Sang Maha Pencipta untuk melindungi kalian, karena kan tidak semua orang ya sobat ya. Nah, kira-kira seperti itu. Beda lagi kalau kita istilahnya mau mempunyai hodam ya, mau diikuti hodam pendamping, kita belajar mencari guru dan lain-lain. Nah, itu beda lagi, tidak usah menurut tanggal, tidak masalah, itu kan tergantung lelaku kita ya. Ketika kita mempunyai tanggal seperti ini ya, itu memang diikuti, tanpa kita lelaku pun dia diikuti. Ketika kita tahu ya mungkin sudah masuk target tanggal keramat atau mistis dan mau belajar, itu malah makin bagus, malah sinkron energinya, malah makin kuat sang hodam ini, karena sudah ada pembimbing ya. Di samping dia sudah menunjang masalah tanggal lahir dan dia mau istilahnya mau terjun ya, mau memperdalam ilmu spiritual ataupun supranatural, malah energinya akan kuat, akan bagus dia energinya ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kekuatan powerfulnya itu berada dalam hodam, itu akan membantu kalian juga ya. Itu kalau plus ya, ibaratnya plus ya, sudah istilahnya tanggalnya sudah memenuhi syarat, memang adanya suatu takdir, terus disambi belajar, itu malah makin mantap ya, kira-kira seperti itu. Ketika tidak ada kode-kode tanggal yang sudah saya tentukan ini ya, baik orang kedua, orang pertama, orang kedua, tidak ada kode-kode tanggal keramat, iya bisa menjalani spiritual untuk bisa diikuti didamping hodam, itu bisa. Tetapi kan ada lelaku syarat yang khusus dan itu mungkin akan berat ya. Tetapi kalau yang sudah ditakdirkan mempunyai tanggal yang keramat ini atau tanggal mistis ini, biasanya tidak terlalu berat, karena adanya suatu makom kita itu sudah membuka ya, istilahnya seperti itu. Jadi tempat ilmu itu sudah membuka ya, kira-kira seperti itu. Kalau tidak punya tanggal ini ya nutup ya, mungkin hanya sebagian berapa persen untuk buka seperti itu ya. Oke, bisa ditangkap ya untuk kalian ya. Semoga ini bisa manfaat untuk kalian ya. Dan tetap ya, apapun itu selalu ada ujian ya sobat ya. Di balik ujian itu mungkin akan ada suatu hidayah yang akan membuat kita bahagia, membuat kita keberkahan sama ya. Biarpun orang pertama, orang kedua ini diikuti hodam, tetap ya, semuanya itu pasti ada ujian, pasti ada kesedihan juga ya, dan juga pasti akan adanya suatu keindahan ataupun kebahagiaan pada nantinya, kira-kira seperti itu. Jadi tergantung ya, tergantung bagaimana kita harus bisa mengendalikan ya. Oke ya, mungkin itu dulu ya istilahnya pencerahan ataupun peredaran dari saya secara bisa dikatakan secara mistis ya, secara supranatural, secara spiritual ya, agar kita semua yang mungkin saja ada sebagian sahabat saya yang sudah menonton di channel Ruang Batin ini kurang mengerti akan spiritual ataupun supranatural kalau dilihat dari tanggal kelahiran. Dan itu pun ada yang namanya, sekali lagi, yang namanya tanggal keramat atau tanggal mistis ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi ini bukan hodam negatif loh ya, tetapi positif ya. Jadi istilahnya kalian tidak, ketika kalian diikuti sejenis hodam positif itu insya Allah tidak akan merugikan kalian ya, tetapi bahkan akan sering membantu dalam kehidupan kalian. Beda kalau kalian diikuti atau ditempeli hodam negatif, nah itu nanti bahaya, itu bahkan mencelakakan kalian, membuat hidup kalian itu sulit untuk bangkit, maunya kalian itu dirugikan terus. Nah kalau yang positif ini bagus, selalu mengajak kalian mungkin dalam hal-hal kebaikan ya, sifatnya dia seperti itu, tanpa kalian sadari dia selalu mengajak kalian ke hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, kira-kira seperti itu. Jadi tidak mau menjerumuskan. Tetapi perlu saya sampaikan, ketika orang itu baik di adanya kodam negatif ataupun positif, tetap kita harus bisa mengontrol ya. Biarpun itu positif ya, itu juga kita harus tetap mengontrol, jangan sampai kita terkontrol sama hodam, karena itu akan berbahaya buat kalian kelak ya. Biarpun itu positif ya, sekali lagi ya, biar dari leluhur, pokoknya yang dimaksud hodam ya, ataupun makhluk astral ya, biarpun itu positifnya luar biasa, berbentuk wujud kiai atau apa ya, yang ilmunya tinggi, tetap kalian jangan terpancing untuk kalian mau disetir ya, tetapi kalian yang harus menyetir mereka ya. Kalau hanya sekedar dia memberi saran bolehlah ya, tetapi kita juga harus mempunyai filter, kita harus mempunyai secara logika dan hati. Ketika dia memberi saran itu kita pikirkan dulu, baik secara pikiran maupun juga baik secara hati. Ketika itu baik, boleh kita laksanakan.
Tetapi ketika tidak imbang ya kita misalkan dikasih saran sama sang hodam positif, kita berpikir dulu logika, ini masuk enggak, ini tepat enggak. Ketika tepat, kita saring dulu langsung ke hati, nanti efeknya seperti apa. Ketika di sini bertentangan, ya jangan diturut ya. Ketika sinkron antara pemikiran sama hati, yang dikasih hodam ini saran mamanya, kalian pikirkan sinkron ya, adanya kesinkronan secara sekalian pikirkan, tidak ada masalah secara hati juga dampaknya kan baik, yaitu sekalian kerjakan, kira-kira seperti itu. Jadi bukan berarti astral positif terus apa yang dibicarakan kita turut, tidak seperti itu, tetap kita harus punya pengontrolan. Nah maka dari itu perlunya apa, kita belajar dan punya guru pembimbingnya, kira-kira seperti itu sobat ya. Biarpun kita ditakdirkan untuk apa, mempunyai tanggal lahir keramat atau yang disebut tanggal lahir mistis, biarpun demikian kita ya jangan melupakan kita harus butuh guru pembimbing ya, karena tidak bisa orang itu belajar sendiri ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, bisa ditangkap ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu ya, cuman kan satu kali lagi ya, cuman keberuntungan lebih besar memihak ya sama orang kedua ini ya, lebih besar memihaknya daripada keburukannya, daripada ketidakuntungannya dia menjalani hidup itu, keberuntungan lebih besar ya dari yang mempunyai pendamping ini. Oke, mungkin itu ya, cukup dari saya. Apapun itu tetap pembacaan yang baik jadikan semangat motivasi, yang kurang baik tetap jadikan waspada dan hati-hati kita dalam langkah agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya ya. Saya Dani Kasaf ya, tidak lupa mendoakan kalian semua ya, semoga sahabat saya tanpa terkecuali yang sudah menonton di channel Ruang Batin ini tetap sehat selalu ya, secara lahir dan batin, juga tetap diberi selamat di dunia wal akhirat, juga diberikan apa yang menjadi hajat kalian, yang menjadi keinginan kalian agar bisa sukses ya, agar kalian bisa wujud dan hilang suasana kesedihan kalian berubah menjadi kebahagiaan, kira-kira seperti itu. Tetap taburkan rasa baik hati sahabat ya, antar sesama ya, jangan kita buruk sangka ataupun bersudut, kira-kira itu dulu ya. Oke, saya Dani Kasaf ya, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.